Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Beliau adalah seorang kiai karismatik dari Pasuruan, terkenal dengan akhlakul karimah dan kesabarannya. Banyak orang yang terkesima akan akhlak beliau. Bahkan saking sabarnya beliau tak pernah marah kepada santrinya. Setiap Jumat pagi, beliau juga selalu keliling ke kamar-kamar santrinya sambil membawa alat pemotong kuku. Ketika mendapati santri yang kukunya panjang, beliau berucap, "Duh, api enak kukune, kulo tumbas je kukune," sambil kiai memotong kuku santrinya. Terus demikian per kamar beliau lewati. Suatu saat, beliau juga pernah mendatangi santrinya di halaman pesantren. Beliau bilang, "Nak, tulung tinggalaken, genteng omah membengi bocor kena hujan. Kasihan ibu nyai tidur ketetesan air hujan." Santrinya pun dengan sigap melaksanakan perintah beliau. Namun besoknya bocor lagi dan kiai menyuruh santrinya kembali seperti kalimat di awal. Sampai ketiga kali kejadian itu terjadi. Sang santri yang setiap harinya disuruh mengganti genteng merasa penasaran ada apa sebenarnya. Sengaja santri tersebut tidak tidur semalaman, hanya ingin mengawasi apa yang terjadi sehingga setiap malam rumah kiai bocor. Esoknya santri tersebut melapor kepada kiai, "Kiai, ada yang melempar batu. Saya tahu orangnya, Kiai." Ucap santri tersebut. Kiai Hamid hanya mengatakan, "Sudah nak, biar. Sekarang ganti saja gentengnya." Terus-menerus setiap hari santri tersebut membenahi genteng rumah kiai yang pecah. Hingga suatu saat kiai menyuruh santri tersebut untuk mengantar satu ekor kambing. "Nak, ini bawa kambingnya ke rumah itu. Lagi ada hajatan." Sang santri pun segera mengiyakan perintah beliau. Ketika santri tersebut sampai di depan rumah yang punya hajat, terkejutlah santri tersebut karena orang tersebutlah yang setiap malam melempar batu ke genteng rumah Kiai Hamid. Sambil bengong, santri tersebut berkata, "Ini dari Kiai Hamid." Seketika itu juga orang tersebut menangis, teringat akan sikapnya yang tidak baik kepada Kiai Hamid, namun Kiai Hamid membalasnya dengan hal yang baik. Selain akhlakul karimah beliau juga dikenal dengan karomahnya. Karomah pertama, beliau bisa membaca pikiran orang. Suatu ketika, ada seorang tamu yang hendak sowan kepada Kiai Hamid. Ketika menunggu di halaman pondok, terbesit di pikiran beliau, enak jadi Kiai Hamid, tamunya banyak, juga punya mobil bagus. Ketika sudah gilirannya sowan, Kiai Hamid tiba-tiba membawa satu gelas air yang penuh. Berhati-hati beliau membawanya, lalu beliau mengajak tamu tersebut keluar. "Ayo naik mobil sama saya, keliling-keliling kota aja," ucap beliau Kiai Hamid. "Tapi ketika nanti di mobil, kamu bawa air ini ya, jangan sampai tumpah." Tamu tersebut hanya bisa mengangguk. Diajaklah tamu tersebut naik mobil mewah dan keliling alun-alun kota Pasuruan. Singkat cerita, ketika sudah sampai di pesantren, beliau bertanya kepada tamu tersebut, "Bagaimana naik mobil mewah? Enak kan?" "Boten Kiai, tidak enak karena ngejaga air takut tumpah," jawab tamu tersebut. Kiai Hamid tersenyum sambil berkata, "Ya begitu juga saya. Yang kamu kira saya ini hidupnya sudah enak, punya pesantren, mobilnya bagus, dan banyak tamu yang berdatangan. Itu amanahnya berat. Bukannya semua ini hanya titipan, yang mana nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seketika terdiam orang tersebut, tidak tahu mau berkata apa lagi. "Ayo masuk ke rumah, kita makan dulu," ucap Kiai Hamid, membuyarkan semua perasaan takut tamu tersebut. Karomah kedua, serupa wujud di tempat yang lain. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud yang serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maulad Dawilah berkunjung ke pesantrennya. Habib yang pernah berguru dengan Al-Kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih memberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Suatu kesempatan, datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu, di tempat Kiai Abdul Hamid banyak sekali
orang yang datang untuk meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah bertemu dengan Habib Bakir, ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sosok goib yang menyerupainya. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan Habib Bakir, terkejutlah karena sang kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kiai Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib yang sepuh yang datang kepadanya. Karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sosok goib yang menyerupainya. Kiai Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang tubuh Habib tersebut. Seketika itu juga kagetlah sang Habib melihat suasana di sekitar mereka sudah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib tersebut tadi dibawa oleh Kiai Hamid mendatangi Masjidil Haram. Karomah ketiga, membantu saudara seiman yang sedang susah. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi adalah seorang santri yang harus melunasi hutang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya 300.000 rupiah. Cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa dia dapatkan dalam waktu yang singkat. Karenanya, dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya, dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian, dengan lembut sang Kiai lantas menyuruh Asmawi menggoyangkan pohon kelengkeng yang tumbuh di depan halaman rumah beliau. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkanlah daun-daun yang gugur itu dan bawalah kemari, kata Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng tersebut, Kiai Hamid memasukkannya dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya sudah tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal yang sama pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya 225.000, masih kurang 75.000 rupiah. Tiba-tiba datanglah seorang tamu menyerahkan uang tunai 75.000 rupiah kepada Kiai Hamid. Lalu uang tersebut diserahkan ke Asmawi. منتبه